Biar ini ya daerah 19. Daerah 19. Sama-sama. Kalau tahu dari sini sebelumnya. Depan dokter Andi. Tanah kosong itu. Kecoran be aku ya Pak. Anaknya juga yang pertama, yang kemarin itu tapi ini masih fresh masnya untuk kelas 8 kayak yang kedua. Iya. Yang kedua kelas 6 loh. Ini bos dan bos dan Kebetulan suami saya nggak bisa hadir karena masih urus kerjaan. Anak saya 3, yang pertama 13 tahun, yang kedua masih ngeles 9 tahun, terus yang kecil 6 tahun. Sakit semua ya. Semua. Ngomong malam Bapak Ibu, saya Amelia. Saya anggota baru di lingkungan dari Kerasu. Oh iya. Ya, jadi baru mau akan aktif. Semoga bisa. Bisa. Pengennya bisa. Iya sih ya. Dan karena orang baru, dia ditawari jadi sekretaris. Kebetulan saya dulu sekolahnya sekretaris, jadi saya Pas, cocok. kadang-kadang kan susah ya, kalau kita sekolah apa, dapat pekerjaan yang pas itu kan susah. Jadi saya pas. Apalagi kalau bayarannya pas. Bayarannya pahala kan orang ya. Saya di negara 3. Ya, makanya suami juga sama ceritanya. Kita cuma berdua ngomong. Setelah 4 tahun nikah, berdua. Sudah kita yang lebih baik kan nggak kelihatan ngomong. Kalau sama Romo bisa nggak? Bisa, kalau saya bisa. udah anakku wis rapi di anak. Saya minta itu nggak kelihatan ngomong. Jawabannya ya pas yang di depan doang. Wajar Bapak, terima kasih. Dre, memperkenalkan diri dulu, Dre. Andre terlambat perkenalkan diri. Ya, nama Berdiri. nama saya Denny, istri itu tante saya. Oh, Akses dulu lagi. itu tetangga saya. Sama-sama Andrea. Iya, ini temannya. Makanya ini. Karena Romo yang memperkenalkan diri. Ya. Jadi nama sudah tahu ya, Liu Furki. Nama saya waktu lahir sebelum ke nama Liu Furki, tapi Liu Xiakyun.
Tapi karena kecil itu sering sakit-sakitan, ganti nama. Lalu yang memberi di istilah orang suci dikaitkan dikit. Kuipang, ya. Jadi diangkat anak oleh seorang tua, orang pintar. Kan itu saya juga orang pintar. Dikasih nama Liu Fuqi. Nah, saya tanya papa saya, food itu dari mana? Apa artinya food itu? Dikatakan food itu dari jilaihud. Nah, jilaihud. Karena orang Konghucu yang beri nama itu. Ya, tapi kemudian saya juga sadar kalau saya nggak jadi Katolik, mungkin saya jadi biksu. Ada panggilan ke sana. Nah, itu saya nggak tahu umur berapa, tapi waktu masuk SD, saya tuh langsung didaftarkan dengan nama Liu Fuqi ini. Liu Fuqi. Jadi lulus SD nama Liu Fuqi, ijazahnya Liu Fuqi. Sampai SMA, lulus SMA ijazahnya Liu Fuqi semua. Ketika mau berangkat ke Jawa mau melanjutkan kuliah, cari akte lahirnya nggak ada yang nama Liu Fuqi. Beda dengan akte lahirnya, kan? Akhirnya harus sidang di pengadilan untuk menyatakan bahwa yang nama Liu Fuqi ini adalah Liu Xiaqiun ini satu. Jadi dirubah kan, akte kelahirannya dirubah. Tapi itu nggak penting sebetulnya. Saya lahir dari keluarga Konghucu. Saya sampai SMA, tamat SMA saya di Pangkal Pinang. Tamat SMA itu AI itu adik mama saya datang. Dia tinggal di Salatiga. Waktu itu tinggal di Salatiga. Adik mama kandung itu adik kandung mama saya. Tapi suaminya orang Jawa, orang dari Jogja, orang Bantul. Nah, waktu saya lulus itu beliau datang, beliau yang ngajak saya ke Salatiga karena beliau yang akan menyekolahkan saya. Orang tua saya miskin, tidak mampu, jadi karena dia yang akan menyekolahkan saya ikut saja datang ke Salatiga. Tapi kemudian saya tidak bisa masuk karena masih WNA. Karena waktu itu papa saya menolak warga negara Indonesia karena mau kembali ke Cina. Ya tahun 1930 itu ya. Itu beberapa saudara papa mama saya itu sudah ada yang kembali ke Cina, tapi kami tidak bisa karena terjadi GTPL-SPKI itu, hubungan diplomatik putuskan, kapalnya nggak datang lagi. Lalu kami tergantung di Indonesia sebagai orang asing. Karena tidak bisa masuk kuliah, kemudian saya ikut kursus. Mula-mula saya kursus tata buku bot A, bot B di Salatiga. Kemudian saya tidak begitu tertarik dengan tata buku itu. Waktu itu belum ada komputer. Tata buku itu pakai hitungan manual. Kemudian saya kursus elektronik di Semarang. Sementara itu om saya itu di suami saya itu dia sudah kerja di Semarang. Dia pegawai negeri. Tadinya dia di Salatiga itu jadi di dinas kesehatan karena dia sarjana kesehatan masyarakat bagian penyakit menular. Jadi dia bagian pemberantasan penyakit menular, malaria atau demam berdarah, itu pekerjaannya itu. Nah, waktu saya sudah di situ, kemudian dia dinaikkan kerja di provinsi, di dinas kesehatan provinsi di Jalan Pahlawan, Semarang. Jadi saya ikut beliau tuh ikut ke Semarang, pulang pergi setiap hari untuk belajar elektronik di depan terminal zaman dulu.
Terminal Jonathan itu. Ya, di seberang itu ada kampung batik. Ya, di situ saya khususnya. Di sini juga seperti belajar bekerja untuk sebagai montir itu. Kita hanya tahu teori, tapi kalau mulai menghadapi TV atau radio rusak itu ya kita harus dari pengalaman itu dari montir senior itu belajar di situ. Jadi belajar kerja itu belum dapat gaji. 3 bulan sampai selesai, 4 bulan kemudian. Nah, waktu itulah kemudian saya tertarik untuk masuk Katolik. Karena waktu itu saya selalu ikut keluarga tante saya ini ke gereja, setiap minggu mesti ke gereja. Lalu kemudian suatu kali tante saya tanya, kamu mau masuk Katolik kan? Katanya gitu. Waktu itu saya kaget, saya merasa saya sudah Katolik. Saya sudah terima Katolik juga, tapi kalian tidak bilang ya. Saya berbaptis, saya sudah terima Katolik. Tidak ada yang beritahu. Jadi orang banyak terima Katolik. Saya banyak dengan mantap itu sampai orang juga tidak tahu ini belum dibaptis. Sesudah ikut ke dokumen, baru mengerti belum boleh terima, baru kemudian berhenti tidak sampai lagi. Tapi beberapa hari kemudian saya terima surat, saya diterima dan harus masuk ke Yogyakarta ke seminari Berinyanum tanggal 20 Juli waktu itu. Nah sesudah diterima itu, baru kemudian saya pamitan untuk bekerja. Baru saya bilang sama tante saya, kali ini tante saya tidak menangis lagi. Jadi saya sudah mantap, malah dia bilang, oke kalian, kita besok ke toko kita cari koper cari pakai-pakaian. Lalu dia mantap saya ke keluarga saya dari Jogja. Dua besok. Tahun 92 saya minta kesana 10 tahun. Saya sudah lulus SMA, tinggal tambah 1 tahun, sebenarnya dengan 4 tahun, di Pembangunan 4 tahun, ya kan? Jadi saya tambah SMA, tinggal tambah 1 tahun lagi. 1 tahun ini di Jogja itu nama postulat namanya, di seminari Berinyanum. Di situ belajar bahasa laki, bahasa Inggris, kita dan sebagainya itu belajar di situ. Saya mulai itu mau masuk jadi bruder, bukan jadi romo. Saya mau jadi bruder. Karena apa? Karena dari SMP, saya tamat SMP juga, saya mau masuk SPG. Saya mau jadi guru. Tamat SMA itu kalau tidak diajak sama nanti saya ke Salatiga, saya itu mau kuliah di IKIP sama Tadama juga, mau jadi guru. Ketika masuk MSF juga mau jadi guru dan karena mau jadi guru. Tapi itulah dalam prinsip saya, Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tuhan punya jalannya sendiri. Ketika masuk di tahun pertama itu kami masuk 11 orang. Dari 11 orang itu saya sendiri yang calon brudernya, yang lainnya calon romo semua. Sehingga karena saya sendiri, saya ikut semua acaranya itu, ikut acara mereka semua, pelajaran-pelajaran saya ikut mereka semua. Lalu suatu hari saya dipanggil oleh romo direkturnya, dia tanya saya, kenapa kamu menjadi calon bruder? Saya bilang, romo saya sudah 5 tahun tidak pegang buku. Saya pikir saya itu tidak mampu lagi belajar. Kemudian dia tunjukin, ini buktinya bahasa Latin dan bahasa Inggris saya itu paling tinggi di antara semuanya itu. Dari antara 11 orang itu, saya yang paling tinggi. Padahal saya sudah lama tidak belajar, tapi nilai saya tinggi. Lalu disuruh bikin, dia katakan untuk jadi bruder itu lebih terbatas namanya karyanya. Kalau jadi romo itu bisa juga mengajar, bisa juga. Jadi saya disuruh mikir, lalu itu saya begini.
kehidupan kita tuh kan mencanangkan seringkali dislogankan itu pembinaan iman berjenjang dan berkelanjutan, kan? Sebetulnya itu tidak bisa dibedakan antara kuat apa macam-macam itu pendidikan tuh sampai ke usia lanjutnya, anak-anak usia balita, anak-anak sekolah minggu dan seterusnya sampai ke usia lanjut itu tidak bisa, sebenarnya bukan itu yang dimasukkan. Jadi tidak ada kelas-kelasnya itu. Tapi yang penting itu adalah bahwa kita kumpul bersama itu. Pokoknya ada kesempatan berkumpul, itulah kesempatan kita untuk berbagi, untuk sharing, untuk diteguhkan. Jadi kebersamaan kita itu sudah meneguhkan. Kebersamaan itu sudah meneguhkan, ya. Kita datang itu sudah meneguhkan. Saya ambil contoh tuh, waktu saya tugas di Banjarmasin, waktu itu sudah menjelang mau pindah, ada satu keluarga, istri dan anak-anaknya itu sudah aktif semua dan aktif di gereja. Istrinya rajin seharian, anak-anaknya rajin di dinar. Bapaknya punya bau Katolik. Kemudian satu kali sebelum saya pindah itu, dia ngomong dia mau masuk Katolik, mau dibaptis. Oh ya, dulu saya dampingi 3 bulan saja, tidak harus setahun. Karena prinsip saya gini, saya punya pandangan ini. Iman itu bukan soal pengetahuan, bukan soal pengetahuan pelajaran yang banyak, tapi iman itu soal keterlibatan kita. Dan mengenai bapak ini saya sudah yakin kalau dia dibaptis nanti dia akan langsung ikut, karena ini sudah rajin di gereja, rajin anak-anaknya juga rajin di gereja, di lingkungan semua terlibat. Jadi kalau bapak ini dibaptis dia akan langsung mudah ikut. Dengan ikut itu kemudian dia langsung bertemu di situ, bukan soal pengetahuannya. Bahkan kalau ikut dalam kelompok itu pengetahuan itu sendiri juga bertemu. Kalau lihat saja misalnya orang-orang kita yang misalnya yang jadi kabin liturgi, kabin apa macam-macam lah di gereja itu, mereka tidak tahu apa-apa, tapi dengan terlibat itu mereka belajar dan tahu banyak kemudian. Ya. Nah, mengenai bapak di Banjarmasin itu saya dampingi dia. Sebelum saya pergi, kemudian saya baptis dia. Dan kemudian saya pergi. Berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan itu saya ada kesempatan jalan-jalan ke sana. Saya pergi lagi ke sana, berkunjung, dia sudah jadi ketua lingkungan. Jadi betul teori saya itu betul bahwa tidak perlu pelajaran yang macam-macam, tapi asal terlibat saja di lingkungan itu, terlibat bukan hanya di lingkungan. Jadi gereja kita itu ada kelompok kategorial, ada kelompok-kelompok lainnya yang lingkungan itu kelompok teritorial, ya, berdasarkan daerahnya. Tapi ada kelompok lain misalnya Alego Maria, ME kalau ada di sini, kalau benar-benar ME ada di sini. Sini keren sampai Pergawati itu. Kayak Pergawati. Itu saya hanya mengatakan bahwa keterlibatan kita itu menjadi satu sarana kita bertumbuh dan berkembang. Sama seperti seorang bayi, seorang anak, ya, dia bisa bertumbuh dan berkembang dalam satu keluarga, Jadi dari interaksi dengan orang-orang itu dia bertumbuh. Tapi kalau kita hanya menyendiri saja di rumah dan sebenarnya enggak, kita nggak berkembang. Oleh karena itu jangan takut kumpul. PKS saja jangan takut. PKS saja jangan takut. Saya sudah katakan di gereja itu. Kalau kita memang tidak ada sesuatu yang ingin kita bagikan, kita ceritakan, ya sudah, diam saja. Katakan terus terang.
Sebetulnya paling enak tuh hanyalah kalau kita membaca kitab suci itu, ini saya kasih contoh ya. Kalau kita membaca kitab suci itu, kemudian adakah sesuatu yang mengingatkan kita membaca ayat, satu ayat saja, satu ayat bahkan satu kata pun. Misalnya satu kata saja misalnya ini, menghardi, kata menghardi usaha misalnya itu hanya satu kata menghardi itu juga bagi kita mengingatkan ke sesuatu. Bagaimana kalau orang tua kita marah dihatikan lebih kita gitu ya. Bagaimana puasa seperti itu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sungguh berarti, sungguh punya kekuatan, sehingga misalnya orang tua itu, karena itu dalam Injil dikatakan Yesus menegur orang-orang yang berteriak kafir, bodoh, karena itu suatu kata kutukan ya. Orang tua, bahkan saya tidak suka dengan orang tua yang suka kalau anaknya rame-rame seperti ini bilang diam. Tidak boleh bilang dia diam. Karena bayangkan dulu dia waktu belajar ngomong berapa susahnya. Ya, karena kita tahu ini anak-anak itu belajar ngomong betapa susahnya dulu. Setelah sudah kita ngomong, kita suruh dia diam. Itu tidak fair, itu salah. Dan mereka